Puji nama Tuhan, saya menyampaikan pada saudara selamat datang, selamat beribadah Sabat kepada saudaraku semua yang hari ini Tuhan berkenan membawa saudara masuk ke bait Tuhan, dan itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Yahweh memberkati kita yang beribadah Sabat pada hari ini. Haleluya, saudara kasih. 6 hari telah kita lalui, kita berjumpa lagi di hari yang kudus, di hari di mana Tuhan mau berbicara kepada kita. Ya, hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-33. Kita akan baca ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia pasal 33 ayat 2 dan 3. Sudah dapat semua? Ya, kita baca sesuai dengan versi Alkitab yang kita pegang ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Beginilah firman Bapa Yahweh yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Saudara yang kekasih, tetap topik kita hari ini berseru kepada Bapa Yahweh yang maha benar. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang maha benar. Ya, waktu yang lalu saya sudah sempat singgung, Bapa Yahweh itu adalah maha benar. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini kepada saudara dan saya, dikatakan, beginilah firman Bapa Yahweh yang telah menjadikan bumi dan membentuknya dan menegakkannya. Yahweh ialah namanya. Berserulah kepadaku. Poin yang paling penting, yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini adalah Bapa memberitahukan segala apa yang ada adalah karya ciptaan Tuhan Yahweh. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara dan saya adalah Dia berkata bahwa Dia yang telah membentuk semuanya ini berkuasa menjawab doa Bapak Ibu saudara semua ketika kita berseru. Bapa Yahweh Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Anak-anaknya yang datang kepadanya yang berseru, karena anak-anak Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Cuman kriterianya yang dimaksud dengan anak Tuhan itu bagaimana? Ini persoalan. Ya, semua orang kalau menjadi umat Kristiani selalu berkata aku anak Tuhan. Ya, tapi hari ini apa yang dimaksud dengan anak Tuhan? Yang dimaksud dengan anak Tuhan adalah anak-anak yang mau melakukan kehendak Bapaknya. Itu poin penting yang harus digarisbawahi. Jadi saudara yang kekasih, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menyukai Torah Bapa Yahweh. Menyukai apa? Torah Bapa Yahweh. Torah itu apa? Pengajaran yang sempurna. Kenapa pengajaran sempurna? Siapa yang bisa jawab? Karena keluar dari mulut Bapa Yahweh. That's right, benar.
Pengajaran sempurna karena Bapa yang berbicara itu adalah Bapa yang maha sempurna. Tidak ada kesalahan pada Bapa Yahweh. Tidak pernah dia memberikan aturan-aturan yang salah, tidak pernah. Jadi kalau ada orang yang mendiskreditkan peraturan ketetapan Bapa Yahweh, itu artinya dia memandang Bapa Yahweh itu tidak sempurna. Ya. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang sempurna, yang maha benar, dan tidak mungkin salah. Jadi hari ini kita memahami Tuhan mau saudara melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Saya ulangi kembali ayat yang pernah sudah saya sampaikan kembali. Di Mazmur pasal 119 kita akan baca. Supaya saudara mencintai ketetapan yang maha sempurna itu. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Sampai yang ketiga, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Yang pertama, Tuhan mau di tempat ini tidak ada yang anti Torah. Ada amin? Itu poin yang pertama. Tidak ada anak Tuhan di sini yang merendahkan Torah. Ada amin? Karena Torah itu isi hati Bapa Yahweh. Torah, tadi saya bilang apa? Pengajaran yang sempurna. Karena diberikan oleh yang maha sempurna. Diberikan oleh Bapa yang maha benar. Apa? Maha benar. Kalau maha benar, maha sempurna, maka pasti segala sesuatu yang diberikan pasti benar. Semua yang dijanjikan pasti benar. Ini penting dalam hati kita. Sebab Tuhan menilik ke dalam hati. Amsal 4 ayat 23 Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau di hatimu ada mengatakan Torah itu usang, cilaka saudara kasih. Sama saudara bilang, Bapak engkau bodoh, kau kasih yang usang. Kalau engkau berkata Torah itu tidak berlaku lagi, maka di mata Bapa itu suatu penghinaan. Ya, orang yang melecehkan Torah, melecehkan kebenaran, itu di mata Tuhan jahat. Kalau saudara baca kitab suci, saudara akan ketemukan ayat itu. Jadi berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Berapa minggu yang lalu, bukan minggu yang lalu, berapa minggu ya, tapi berapa hari yang lalu saya sudah sampaikan bahwa di dalam Torah Bapa itu ada keadilan. Ya, saya bicara kemarin Torah itu ada hukum sivil, moral, dan hukum keagamaan. Jadi di dalam Torah itu ada keadilan. Ya. Jadi kalau saudara pernah dengar, ya sering, bahkan mungkin para pendeta-pendeta sudah, para pelayan-pelayan Tuhan sudah sering dengar. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan saya merinding ketika mereka menjabarkannya itu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan isi hati Bapa. Karena apa? Menjabarkannya tidak tepat dengan maksud Tuhan. Karena maksud Bapa Yahweh, Torah diberikan itu supaya ada keadilan, ya.
Itu poin yang paling penting. Kita mau lihat dulu. Ya. Kita buka dalam Keluaran 21. Keluaran 21 ayat 26 dan 27, 26 sampai 27, lalu 29 sampai 30. Kita akan baca ya. Keluaran 21 ayat 26. Ya, kita akan baca. Sudah dapat semua? Ya, kita baca ya. Perhatikan baik-baik ya. Bikin firman Tuhan ayat 26 sampai 27, lalu 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. Ayat yang ke-29 sampai 30. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah saling menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seseorang, laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Ayat yang ke-30. Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Jadi dalam Torah itu ada apa? Keadilan. Ya. Jadi ketika seorang majikan sudah membeli seorang budak, jadi pada zamannya Musa, pada zaman dulu masih ada perbudakan, ya, sampai di abad yang ke-17, 18 masih ada perbudakan, ya, termasuk di negara Eropa dan Amerika. Jadi selain kekasih, perbudakan ketika dibeli, lalu majikannya sewenang-wenang, kemudian dikatakan ketika dia memukul dan kemudian merusak matanya, maka penggantinya apa? Dia harus bebas. Sekalipun dia sudah dibayar, berapapun dia dibayar, ketika membeli dia, hukumannya kepada yang melakukan itu, dia dibebaskan menjadi orang merdeka. Jadi bukannya ketika majikannya itu mukul matanya rusak, terus si budak langsung pukul lagi majikannya, matanya rusak lagi. Jadi nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata, itu 3 klausul yang ditunjukkan Tuhan adalah case-case yang berbeda. Tapi di dalam permasalahan itu Tuhan mengatakan segala sesuatu yang terjadi harus ada apa? Keadilan. Karena kalau tidak ada keadilan, itu adalah apa, saudara kasih? Adalah dosa, ya. Jadi kalau tidak ada keadilan itu dosa. Jadi penting ada keadilan. Coba kita buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 17 supaya kita tahu tentang keadilan itu. 1 Yohanes 5 ayat 17.
Sudah dapat? Oke, kita akan baca 1 Yohanes 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Satu, dua, tiga. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini saya baca dari versi bahasa Ibrani, terjemahannya adalah keadilan. Coba dalam versi ILT, coba buka, coba ILT. Mana coba Ibu Gembala tolong baca. Iya. Jadi ketidakadilan yang berlaku di dalam dunia itu adalah dosa. Jadi kalau seseorang mengakibatkan seseorang mengalami sesuatu dan mendapatkan kerugian sejumlah sesuatu, maka orang yang melakukan itu harus membayar ganti rugi sejumlah yang dirugikan. Itu versinya Tuhan. Itulah hukum Torah. Ya. Jadi di dalam hukum Torah itu ada keadilan. Makanya saya singgung beberapa waktu yang lalu dalam khotbah saya bahwa hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia mereka membuat hukum yang saya lihat hampir itu mirip-mirip dari kitab suci. Ya. Didirikan pengadilan itu karena untuk menegakkan keadilan, makanya ada disebut pengadilan. Jadi artinya apa? Di situ orang yang merugikan orang dan orang yang dirugikan, disitulah akan diadili. Maka diangkatlah hakim-hakim. Jadi dalam zaman kitab suci juga ada hakim-hakim. Ketika hakim-hakim ini bertindak, dia merefer kepada Torah Bapa Yahweh. Dia harus menjatuhkan hukuman setimpal dengan apa yang dilakukan. Ya. Misalnya saudara dirugikan misalnya ada orang ngebut-ngebutan, kita punya hewan ketabrak karena dia kencang, ya dia tidak bisa ngerem atau apa, ya, kemudian hewan itu mati, ya saudara kalau minta ganti rugi kepada orang yang ngebut-ngebutan itu, saudara bisa, ya ini kambing saya, domba saya atau apapun, atau ayam saya kamu tabrak, ganti loh. Tapi kalau saudara tidak adukan itu, ya karena setiap sesuatu yang dirugikan itu mesti ada delik aduannya, mesti ada pengaduannya, ya itu hukum positif di negara kita. Jadi kalau saudara tidak minta rugi, walaupun saudara dirugikan, saudara artinya tidak menuntut apa-apa, itu baik, tidak apa-apa. Artinya saudara membalas yang tidak baik atau yang merugikan saudara, saudara merelakan dengan apa? Kasih. Makanya dalam Torah itu yang pertama yang ditekankan Tuhan apa? Kasih. Imamat 19 ayat 8, kita buka. Imamat 19. Torah itu kasih. Bapak Yahweh permulaan pertama pengajarannya itu adalah kasih. Makanya dia memberikan anugerah. Ya. Ketika Adam jatuh dalam kedosa, itu karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Imamat 19 ayat 18. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan Yahweh. Jadi kasih itu bukan perjanjian baru yang memulai, ya.
Saya sering banget dengar itu di mana-mana ketika saya mengikuti ibadah. Seakan-akan karunia itu tidak ada, kasih itu enggak ada. Saya bilang ini gimana ini, ya? Tapi saya tidak mau ada di sini satupun yang menista Bapa, ya. Karena orang yang tidak percaya kepada pengajaran Bapa itu menista Bapa. Itu yang saya tangkap dari pengajaran Torah. Jadi dari awal Bapa Yahweh, kalau kau tidak mau tuntut balas, nggak apa-apa. Itu artinya kau tidak menuntut balas. Artinya kasihmu melimpah. Seperti Bapa Yahweh adalah sempurna. Dikatakan Bapa Yahweh menurunkan hujan kepada orang jahat dan orang baik. Nggak ada orang jahat, langsung ya sudah. Enggak, Tuhan kasih ampunan, tidak dikasih waktu untuk bertobat, mati, binasa langsung. Enggak. Ya, Tuhan kasih waktu, ada waktu supaya dia kembali bertobat. Ya, jadi Bapa Yahweh itu Maha Pengampun. Jadi kasih itu sudah awal, ya. Jadi kalau saudara dirugikan, saudara tidak mau ganti rugi, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kalau saudara minta ganti kambing karena kambingmu mati dibuat oleh seseorang karena kesalahan seseorang, saudara minta ganti seekor kambing, itu adalah keadilan dari Tuhan. Itu yang dimaksud gigi ganti gigi, mata ganti mata, sepadan. Ya. Karena saya lihat banyak orang kalau dengar ayat itu, Torah itu kejam ya. Langsung orang tidak cinta lagi sama Torah. Padahal tadi Mazmur 19 apa? Berbahagialah orang yang melakukan perintah Torah Bapa. Jadi di hati kita sekarang harus betul-betul bersih. Bapa Yahweh itu pemberi pengajaran yang maha sempurna. Ya. Saudara yang kasih, itu yang Tuhan mau. Dan saudara yang kasih, di dalam Torah juga kan kalau nyawa ganti nyawa, ya kan? Ada orang membunuh, ya kan? Beberapa hari yang lalu sudah sampaikan, harus dituntut sesuai dengan hukumannya, ya. Dia merencanakan pembunuhan, hukumannya maksimal, hukuman mati juga. Tapi Torah juga mengajarkan kalau ada orang mengakibatkan orang mati tidak disengaja, Bapak Yahweh bilang apa? Sediakan kota untuk dia melarikan diri, berlindung. Jadi Tuhan itu tidak mengizinkan orang melakukan nyawa gantinya nyawa, karena di situ tidak adil. Walaupun ada kalimat nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa maksudnya itu untuk demi keadilan. Ganti rugi. Kalau orang tidak sengaja dan mati, misalnya bawa mobil ketabrak, padahal kan dia bukan maksudnya mau membunuh itu orang, tapi karena orang itu menyeberang dengan seenaknya ketabrak mati, gak bisa dihukum mati. Saudara kalau dengar orang pengadilan karena ditabrak, gak ada yang dihukum mati. Pernah gak saudara karena ditabrak orang dihukum mati? Gak ada. Tapi kalau saudara tidak mengerti, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, harusnya mati juga itu orang. Itulah keadilan Tuhan. Ya, kalau saudara nanti baca di rumah di dalam Ulangan pasal 4 ayat 22, Ulangan 19 ayat 4 dan 5, Bilangan 35 ayat 11, ada kota-kota disediakan Bapa untuk mereka melarikan diri. Dan itulah hukumannya, karena melarikan diri dia mengalami kesusahan, penderitaan. Ya. Iya. Jadi saudara yang kekasih, itu hukuman dia. Supaya apa? Supaya dia kelak berhati-hati. Jadi semua keteledoran tetap ada akibatnya. Ya, itulah keadilan Tuhan. Jadi itu sebabnya saudara dan saya harus berhati-hati, ya. Jadi kalau saudara tidak berhati-hati merugikan orang lain, sudah merugikan orang lain, tidak mau ganti, itu bukan anak Tuhan. Ya, anak Tuhan, anak yang bertanggung jawab. Ya,
Jadi kita dijadikan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab, ya. Saudara yang kekasih, Torah Bapa itu indah. Beberapa waktu yang lalu juga saya sudah sampaikan dalam Lukas pasal 16 ayat 28 sampai 31 yang berbicara tentang seorang yang dipanggil Tuhan sudah ada di pangkuan Abraham. Lalu orang kaya ini bilang, Tuhan, kau handaikan ada yang mati hidup kembali memberitahukan betapa menderita di sini. Biarlah itu disampaikan kepada saudara-saudaraku. Ya, karena akibat penderitaannya, ya, di dalam baka itu. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Ada kitab Musa, Mose, baca, ada Torah di sana, supaya engkau tidak mengalami penderitaan ini. Ya, itulah pentingnya Torah. Jadi jangan sampai kita meniadakan Torah, ya, supaya tidak masuk dalam penderitaan itu. Sampaikan kepada dia, ada Torah di bumi, ada kitabmu Mose, Musa, ya. Jadi supaya jangan dia mengalami penderitaan. Jadi saudara harus mencintai kitab Musa. Ada amin? Kalau saudara seperti Ibu Gembala bilang, jangan Injil terus dibaca, ya. Baca dari awal, ya. Ibarat kalau saudara masuk sebagai pejabat negara, pemimpin-pemimpin di negara ini, saudara harus baca dulu Undang-Undang Dasar 45, baru ngerti pejabat. Baru nanti dari Undang-Undang Dasar 45, baru turunannya ada undang-undang yang lain. Ya, ada Kepres, ada Inpres, ada Pergub, Permen, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, ya, Peraturan Wali Kota, segala peraturan itu tidak boleh melanggar Undang-Undang Dasar 45. Jadi Torah Bapa itu harus baca, tidak boleh ada yang dilanggar. Ya, jadi kalau saudara mau buat aturan, jangan dilanggar firman Tuhan, jangan dilanggar kitab Mose, jangan dilanggar Bapa Yahweh yang sudah tetapkan. Ya, sebagai anak Tuhan yang tadi katanya Mazmur 19 untuk berbahagia melakukan Torah, berarti apa yang dilakukan adalah sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara pemuda-pemudi, yang pertama saya mau sampaikan untuk saudara, jaga diri pemuda-pemudi, ya, tidak bersekutu dengan hal yang hidup dalam kegelapan. Tidak ada pertemuan terang dan gelap. Wah, itu hafal ya. Tidak ada pertemuan antara terang dan gelap. Ya, saya punya teman saya dulu, teman satu pekerjaan di perusahaan. Kebetulan saya pernah bekerja di perusahaan Amerika. Dia menikah dengan perbedaan iman. Dia cerita bagaimana susahnya hatinya, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia mencoba menginginkan anaknya masuk beribadah. Sementara dia menginginkan anaknya masuk beribadah, suaminya menginginkan tempat ibadah lain. Penderitaan sepanjang hidupnya. Ya. Jadi penderitaan itu jangan dibuat, supaya saudara pemuda-pemudi tidak mengalami penderitaan, ya, penderitaan batin, karena tidak ada pertemuan gelap dan terang. Sebabnya Tuhan tidak membiarkan antara pertemuan gelap dengan terang. Mengapa bangsa Israel ketika zaman Ezra, zaman Nehemia, memisahkan orang-orang Israel yang bersatu dengan bangsa-bangsa Goim yang tidak mengenal Bapa Yahweh? Karena bagi Bapa Yahweh tidak ada pertemuan antara orang yang menyembah Bapa Yahweh dengan menyembah berhala. Ya, semua disuruh kembalikan. Bahkan mereka menangis, bahkan sudah punya anak dikembalikan. Bapa Yahweh perintahkan melalui nabi, kembalikan mereka, karena tidak ada pertemuan antara gelap dan terang. Ada amin? Jangan
Jangan nanti saudara bilang, udah nggak apa-apa, jalanin aja terus. Ya, kalau saudara bertahan bisa kuat, puji Tuhan. Ya, tapi yang mau Bapa Yahweh itu apa tadi? Mazmur 19, berbahagia. Itu tujuan Tuhan. Kalau saudara mau pilih yang susah itu pilihan, ya, bukan kehendak Bapa Yahweh. Ya, tapi prinsip Torah tidak ada pertemuan gelap dan terang. Ya, coba kita buka Kejadian 1 ayat 18. Ini awal Tuhan sudah berbicara tentang gelap dan terang. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Halo, sudah dapat? Oke, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Bapa Yahweh melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi antara gelap dengan terang itu sudah dipisahkan. Dari awal sudah Tuhan menyatakan gelap dan terang itu terpisah. Saudara anak terang dan ada anak gelap, anak yang tidak mengenal kebenaran, ya. Saudara anak terang. Jadi dari awal bumi diciptakan antara gelap dan terang sudah dipisahkan, ya. Itu firman Tuhan dari awal sudah mengasih tahu, ya. Coba kita buka dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Itu dari Kejadian, kita masuk perjanjian baru. Apa pertentangan dengan Torah? 2 Korintus 6 ayat 14. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi orang gelap itu digambarkan apa? Orang yang durhaka. Ya, jadi nggak ada, kalau mau bertemu antara gelap dengan terang, ya itu tadi saya bilang, itu pilihan, tapi pilihan yang salah. Jadi tidak ada pertemuan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Jadi saudara yang kasih bahwa anak pemuda-pemudi, kalau saudara mau berbahagia seperti apa yang Tuhan bilang dalam Mazmur 19, kita harus melakukan Torah Bapa, pengajaran Bapa, harus tunduk, ya. Dan Tuhan akan membuat semua menjadi baik dalam kehidupan kita, ya. Jadi terang dengan gelap gak bisa dipisahkan. Terang harus ketemu dengan terang. Makanya Tuhan bilang domba dengan domba. Domba dan kambing gak bisa bersatu. Domba dengan domba, kambing dengan kambing. Itu kan Yesus ngajarkan begitu kan? Pernah nggak Tuhan Yesus ngajarkan begitu? Pernah. Coba kita buka Matius pasal yang ke-25. Matius yang pasal yang ke-25 ayat 32 dan 33. Sudah dapat semua? Oke. Kita akan baca Matius 25 ayat 32 dan 33. Apa ini yang diajarkan Yesus kepada kita? Ya, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Jadi tidak ada pertemuan, ya. Domba itu menggambarkan anak terang. Kambing anak
gelap, tukang tanduk gitu ya. Jadi orang yang mencintai Torah, dia akan memilih hidup di dalam terang. Ya, dia akan bersekutu dengan anak-anak terang. Ya. Kalau orang pencemooh, orang penghina, apalagi menghina pimpinannya, itu bukan anak terang. Itu bertentangan dengan Torah. Ya. Torah mengajarkan moral, mengajarkan etika. Hormatilah orang tuamu, hormatilah orang yang lebih tua daripadamu. Itu hukum moral, hukum Torah. Jadi saya heran kalau orang menghina Torah itu, saya bingungnya 1000 kali bingung saya. Ya, makanya saya bilang baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, baca baik-baik. Ya, supaya jangan salah kaprah. Ya. Kasihan, percuma ya, sudah melayani capek-capek, tapi dia tanpa dia sadar dia menghina penciptanya. Dia tampak. Kenapa? Karena kebodohan. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Jangan bodoh. Pernah nggak baca? Ya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, katakan jangan bodoh. Karena kalau bodoh apa akibatnya? Binasa. Orang bodoh itu tidak berpengetahuan. Hosea pasal 4 ayat 6, binasalah umatku karena jadi orang bodoh, karena tidak berpengetahuan. Ya. Jadi untuk kita mendapat dari yang dikatakan oleh firman Tuhan Mazmur 19, berbahagialah orang yang melakukan Torah, berarti sikap kita di hadapan Tuhan harus sikap yang sesuai dengan apa? Dengan Torah. Ya. Kalau sikap kita tidak menghormati orang tua, itu tidak sesuai dengan Torah. Akibatnya apa? Dosa. Ya kan? Jadi kan dikatakan 1 Yohanes pasal yang ke-15 tadi kan? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Orang yang tidak melakukan Torah, orang yang tidak menghormati orang tuanya adalah dosa. Apalagi orang tuanya dibentak-bentak. Wah, itu mah melanggar Torah banget. Tahu saudara, Torah itu orang yang mencaci orang tuanya, hukum keadilan Bapa apa? Mati. Jadi ibaratnya orang yang mencaci orang tuanya, bagi Bapa itu orang dimatikan, itu hukum keadilan. Itu saking Bapa ingin menegakkan betapa pentingnya kita mengerti bahwa orang tua itu sangat diperhatikan Tuhan. Ya. Jadi kalau ada anak nuding-nuding orang tua, ada anak kurang ajar, ada anak disuruh orang tua ngelawan, itu udah melentang Torah. Ya. Orang tuanya tinggal ulus-ulus dada. Aduh anakku. Sampai pernah saya dengar begini bahasa, ada orang bahasa, ya saya lupa lah siapa yang ngebut. Aduh kalau saya tahu waktu kamu kecil, waktu bayi saya pencet kamu. Emang mencet apa? Mencet gadong apa? Saking apa itu? Saking sakit hati. Disuruh ini nggak bisa, suruh itu nggak bisa. Ada aja alasannya. Nggak bisa meringankan orang tua. Padahal dia sudah dididik dari kecil sampai besar. Mulai dari kecil, lahir, ibunya, ayahnya gantian malam-malam, tengah malam pusing-pusing ngocokin susu. Ya, saya ngalamin. Ya, anak saya pertama itu, mamanya David. Ya, Pa, buatin susunya, Pa. Ya, istri saya dulu almarhum. Iya, Ma, bangun. Keliling cari apa? Bangun tidur, tiba-tiba suruh bangun tuh buat susu. Ya kan? Udah besar ngelawan. Aduh. Ya jangan ada ya, jemaat GBR Haleluya. Ya,
Ini saya sampaikan supaya nyampe keluar aja ini. Supaya orang diselamatkan karena mencintai Torah. Ya, itu hukum Torah. Ada hubungannya saudara yang kasih. Saudara beribadah Sabat dengan mencintai, menghormati orang tua. Saudara tahu apa akibatnya? Akibatnya hidup dalam kekudusan. Tidak ada kekudusan ketika saudara tidak mencintai, tidak menghormati orang tua dan beribadah Sabat. Kita buka ayatnya. Saya hari ini mau memberikan pengajaran ini. Keluar, kita buka Imamat, kembali Imamat tadi. Imamat pasal yang ke-19. Saya sebenarnya sebelum khotbah ini sudah pernah, tapi nggak tahu berapa tahun yang lalu. Imamat 19 kembali. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama. Perhatikan kalimatnya ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Tuhanmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Yahweh Tuhanmu. Apa korelasinya? Menyegani, menghormati orang tua dan beribadah Sabat. Dan Tuhan bicara tentang kekudusan. Jadi itu ada hubungan korelasi antara orang yang menghormati orang tua dan dia lalu beribadah Sabat, itu dia menciptakan dirinya menjadi apa? Kudus di hadapan Tuhan. Tuhan mengajarkan supaya kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, ya, supaya tergenapi tadi Mazmur 119, ya, ayat 1 sampai 3 tadi. Berbahagialah orang yang melakukan Torah. Jadi kalau anakmu mau berbahagia, ajarin dia Torah. Ajarin dia menghormati orang tua. Ajarin dia menghormati kakaknya, abangnya. Jangan kakaknya, lu. Itu bukan etika, ya. Itu melanggar Torah, karena di Torah itu ada hukum moral, ada hukum etika. Rasul Paulus mengajarkan, hormatilah orang yang lebih tua daripada padamu. Itu dari Torah, saudaraku. Jadi kalau ada orang menghina Torah, ajarin dia, kasih tahu itu, ya. Ketika kita tidak menghargai orang yang lebih tua dari kita, itu sudah pelanggaran berat kepada Torah. Imam, kepala keluarga, apakah itu hukum Torah? Torah. Secara hierarki di tengah keluarga, imam itu menjadi pemimpin. Jadi kalau pemimpinmu saudara tunjuk-tunjuk, lu. Itu jangankan anak Tuhan, orang dunia juga bingung. Suaminya dielu-eluin. Wah, itu melanggar apa? Torah. Ketika datang Koran dan Abiram, Musa, emang kamu aja yang bisa memimpin? Kami juga bisa. Tuhan murka enggak? Murka, karena pemimpin dia tidak hargai, tidak hormati. Padahal pemimpin itu ketetapan Bapa Yahweh. Semua pemimpin di dunia ini adalah ketetapan Bapa Yahweh. Tidak ada pemerintah yang bukan berasal dari Tuhan. Pernah baca ayatnya? Pernah ya. Jadi kalau ada pemimpin, kalau ada kepala keluarga, itu sudah ditetapkan Tuhan. Kalau ada imam, ada abangmu, itu sudah ditetapkan Tuhan. Oh, dia menjadi abangku. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Jangan saudara bilang, oh dia kebetulan abangku. Oh enggak. Oh dia kebetulan dia pemimpinku. Enggak, saudara yang kasih. Ya, jadi pemimpinmu di rumah,
di kerjaan itu kau harus hormati. Itulah Torah. Ya. Jadi kalau saya bicara Torah ini bisa berapa jam nanti nih. Ya. Jadi jangan lagi ada, ya, jangan ada saudara-saudaraku yang tidak mencintai Torah. Supaya saudara apa? Supaya apa tadi Tuhan bilang? Berbahagia. Ya. Jadi orang yang tidak menghargai orang lebih tua, itu di mata Tuhan jahat. Saudara yang kekasih, saya berkunjung pada waktu itu masih calon istri saya. Saya datang ke rumahnya, ya biasa, saya bawa mobil, ya. Mobil saya parkir depan rumah. Depan rumah istri. Ada orang dari depan rumah, masih muda di bawah saya. Dia gedor-gedor itu pagar. Kenapa parkir di sini? Saya mau keluar, tidak bisa, mobil saya keluar. Beretika enggak? Enggak ada etikanya, enggak ada moralnya. Saya bilang, kalau bicara baik-baik, ibu, bapak. Dia jawab apa? Emang kamu siapa? Dia tunjuk tangannya kepada saya. Ya memang dia belum kenal saya, belum tahu. Tapi sebagai orang Indonesia, ya, yang berbudi luhur katanya, kan kita harus berbahasa yang baik. Pak, maaf Pak, mobil saya mau keluar, ini terhalang dengan mobil Bapak. Tolong digeser atau dimundurin. Atau jangan di sini Pak, di sebelah sana. Kan baik, ya kan? Emang siapa kamu? Ya. Saya hanya senyum. Gak ada sopannya, gak ada etikanya. Ya, itu orang yang nuding saya dengan tangannya begini. 1 minggu, lebih kurang 1 minggu kali. 1 minggu apa berapa ya, berapa hari. Dia pergi ke Bali, suami istri sama orang tuanya. Tabrakan, mati suaminya, mati ibunya sekaligus. Saya bilang, saya kaget dapat kabar itu. Padahal baru berapa hari yang lalu tunjuk-tunjuk saya. Ya, suami istri. Jadi orang yang tidak beretika itu melawan Torah. Kalau melawan Torah, melawan siapa? Melawan Bapa. Jadi kita harus tunduk kepada Torah Bapa. Ya. Saya tegur baik-baik, malah saya dituding pakai jari tangannya. Ya, siapa kamu? Saudaraku, walaupun saudara nggak kenal kepada setiap orang, saudara harus berbahasa yang sopan, ya, berbahasa yang baik. Kalaupun ada misalnya terjadi seperti itu di rumah saudara, ada orang parkir seenaknya, tetap saudara berbahasa secara etika, secara moral, secara Torah. Ya, Bapak, Ibu, saya terganggu dengan ini, mohon maaf gitu. Jadi jangan nuding-nuding, ya, jangan nyakitin, gak ada gunanya nyakitin orang. Jadi itu kita yang diajarkan Tuhan. Nah, orang yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Ada hubungannya dengan Torah, ya. Jadi kalau orang yang lemah lembut hatinya, ya, perkataannya manis, perkataannya, perbuatannya, sikapnya indah, itu sesuai dengan Torah. Mengapa Musa diberkati Tuhan? Karena orang paling lemah lembut sedunia. Ya. Nanti baca di Torah, ya. Saudara pasti ketemu itu. Jadi itu Torah, saudara yang kekasih. Jadi jemaat GPR haleluya, ketika saudara mencintai Tuhan, itu artinya saudara mencintai ketetapannya. Ya. Jadi kepada anak muda, kalau mau berbahagia, ya, perhatikan supaya saudara mencintai Torah Bapa. Ya, orang yang menghormati orang tua, dia itu mencintai Torah Bapa. Bapa sangat menghargai orang tua, ya. Itu sampai jari tangannya masukkan dalam hukum yang keberapa? Yang kelima, kabi et abika we et imega. Hormatilah ayah dan ibumu, ya.
Bagaimana pentingnya orang tua itu sampai saudara sebagai anak Tuhan. Coba kita baca dalam Matius pasal 15 ayat 6. Ini pengajaran Torah. Apa yang disampaikan oleh Yesua, Tuhan Yesus mengajarkan itu adalah berdasarkan Torah, karena Yesus nggak pernah mengajarkan di luar Torah. Matius 15 ayat yang ke-6. Kita baca. Sudah dapat semua? Kita baca. Ini yang ditentang Yesua ini, karena ini perlakuan orang yang tidak menghormati orang tua. Sudah dapat? Haleluya. Kita akan baca bersama-sama ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Tuhan kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saudara tahu apa sebabnya ini ada ayat ini? Kita baca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-5. Jadi dari Matius 15 tadi juga, ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi alasan orang ini begini, aku tuh sudah ke gereja Bapak, Ibu, dia bilang sama orang tuanya, gak bisa aku nolong ibu, gak bisa aku memelihara ibu, karena aku sudah ke gereja, sudah memberikan persembahan. Di mata Tuhan baik gak ini? Jahat, melanggar Torah. Jadi kalau ada anak-anak yang udah dipelihara, yang saya bilang tadi, mulai dari lahir, disusuin sampai gede, tidak mau memelihara orang tuanya, tidak mau memperhatikan orang tuanya, itu melanggar Torah. Wah, saya sudah beri persembahan untuk Tuhan, saya sudah kembalikan untuk Tuhan, saya nggak perlu lagi. Pokoknya itu orang tua mau hidup silakan hidup, nggak hidup ya urusan orang tua. Wah, itu kejam. Ya, kalau ada anak yang begitu, dia betul-betul melanggar, tidak apa-apa. KBT mereka itu maksudnya menghormati itu, menaruh perhatian yang sungguh ya kepada orang tua. Bukan hormat tentara begini. Bukan. Ya, mereka itu memelihara. Karena apa? Karena mereka sudah dibesarkan oleh orang tua. Makanya saya bilang, bawa anakmu beribadah supaya mereka mengenal, tahu firman Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, dia akan diperingatkan tentang kebenaran. Tapi kalau saudara nggak bawa anakmu, dia nggak tahu Torah, apalagi kalau dia dengar Torah itu kejam, wah sudahlah, selesai dah, nggak bakal dia mengerti lagi. Ya, Torah itu mengajarkan kita mencintai orang tua kita. Saya puji Tuhan, saya dulu dengan ibu almarhum sampai meninggalnya belum pernah kita tidak perhatikan. Tiap minggu kami datang untuk beli susunya, untuk memberikan jajannya tiap minggu. Kalau sakit langsung cepat-cepat kita bawa ke rumah sakit. Ya, saya bersyukur banget itu. Sehingga istri saya meskipun dari seberang, dialah orang yang paling dicintai oleh mertua saya dulu almarhum. Kenapa? Karena perbuatannya. Ya, jadi saudara harus menjadi terang, menjadi berkah bagi orang tua yang masih memiliki orang tua. Saya udah gak punya orang tua ya. Nah, kalau orang tua saya masih ada, wah itu pasti sudah ngasih. Ya, jadi jangan seperti lagu Batak. Saudara pernah dengar lagu Batak? Dia bilang lagunya saya nggak hafal ya, tapi syairnya begini.
Anakku, ketika aku masih hidup, biarlah engkau memberikan perhatian kepadaku. Kalau aku nanti sudah mati, nggak ada yang bisa kau buat kepadaku, nggak ada gunanya. Walaupun kau bangun kuburanku semegah apapun. Kalau lihat kuburan-kuburannya, kuburan yang mewah megah, tapi waktu hidupnya belum tentu, saudara kasih. Ya, jadi jangan tunjukkan kepada orang dunia, oh ini kuburan bisa ku buat megah, enggak. Tapi perhatikan selagi dia hidup. Jadi bagi anak muda, gapailah cita-citamu, ya, cita-citamu setinggi langit. Bilang sama Tuhan, berikan aku Tuhan impian yang tinggi, aku ingin begini Tuhan, supaya aku bisa menyenangkan orang tuaku. Tuhan setuju gak? Wah, setuju banget. Sehingga cita-citamu tercapai. Ya, neneknya Timotius Lois itu sangat dihormati. Ya, sampai Rasul Paulus mengingatkan. Jadi antara anak dan orang tua sampai neneknya itu juga adalah perhatian Bapa surgawi. Ya, jadi jangan sampai saudara salah mengajarkan kepada keturunan kita, ya, supaya sesuai dengan apa? Torah. Banyak kita gagal, banyak kita tidak kesampaian karena tanpa menyadari bahwa kita menyakiti hati Tuhan, tanpa menyadari kita menghina ketetapan Tuhan, tanpa menyadari kita memandang rendah, memandang remeh kepada Torah Bapa. Ya. Dan saya pesan, jangan pernah karena kita membuat orang tua mengeluarkan air mata yang menyakitkan hatinya. Taruh di hatimu, hai anak-anak. Ya, itu pesan saya. Supaya apa? Supaya masa depanmu diperhatikan Tuhan. Orang yang punya ketetapan hati, Tuhan akan lihat. Sebab Tuhan melihat ke dalam hati. Ya, itu terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Bapa melihat hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu. Ya, jadi hati itu diperhatikan Tuhan. Bukan wajahnya yang ganteng, wajahnya yang cantik, ya. Tapi melihat dalam hati. Kalau hatimu mulai saat ini merindukan untuk menyenangkan orang tuamu, maka Bapa akan menopang cita-citamu. Hai anak-anak muda, pemuda-pemudi, ya. Jadi perhatikan itu. Jangan pernah ngomelin orang tua. Engkau tidak berhak ngomelin orang tua, ya. Jangan pernah memarahin, jangan pernah menyakiti orang tuamu. Itu harapan saya. Ya, saya perlu sampaikan ini. Supaya apa? Supaya saudara tidak melanggar Torah, apalagi menghina. Waduh, merendahkan. Aku kan seperti Pak Ibu Gembala bilang, aku kan sudah doktor, sudah S1, S2, S3. Papa mama cuma tabat SD. Sehingga di hatinya ada melanggap rendah. Wah, cilaka saudara kasih. Ya, saya pernah saksikan seorang menteri investasi masih menjabat sampai sekarang. Kalau saudara pas menonton itu, saudara akan terkagum-kagum. Ya, dia bilang saya sampai jadi menteri ini karena saya sangat menghormati orang tua saya. Itu pernyataan dia. Jadi kalau saudara gagal, banyak anak Tuhan gagal, itu karena gagal untuk menghormati orang tua. Kenapa saya bilang, saya banyak banget dengar kesaksian para konglomerat. Saya lihat riwayat hidup mereka, ternyata semuanya saya lihat adalah orang-orang yang sangat melakukan Torah Bapa. Ya, itu yang saya lihat. Jadi Bapa tidak pernah berdusta. Janji Bapa tidak pernah gagal. Ya, kalau kita mencintai Torah, Bapa tidak pernah gagal. Dia maha tahu, dia maha benar, dia maha kuasa, dia maha penyayang. Itu sebabnya dia inginkan kita berbahagia. Enggak ada itu seorang bapak, orang tua, bapak dan ibu terhadap anaknya, ingin anaknya sengsara, ingin anaknya menderita, ingin anaknya tertekan batin. Enggak ada itu. Itu orang tua enggak waras itu kalau ada yang begitu. Ya, semua orang tua menginginkan anak-anaknya semua berbahagia. Cuman pengajaran orang tua itu terkadang keras, disiplin.
supaya membentuk kepada hal yang benar, yang baik. Ya, orang tua yang bijaksana dia akan mengatur semua, mengatur rumah tangganya, ya kan? Seorang istri, kalau saudara baca di Amsal 31, seorang istri dia akan perhatikan, menseluk-beluk rumah tangganya, anaknya diatur semua, melakukan ini tugasmu, ya, kamu A ini tugasmu, B ini tugasmu, C ini tugasmu. Itu manajemen keluarga, udah disinggung oleh Bu Gembala, tapi saya singgung kembali. Betapa pentingnya saudara mengajar anak-anak supaya apa? Supaya dia tidak melanggar Torah. Ya. Karena kalau mereka sudah biasa disiplin, itu adalah sesuai dengan Torah. Ya. Ada amin? Saya tanya saudara, disiplin itu sesuai dengan Torah apa tidak? Jangan sampai saudara ragu ya. Disiplin itu sesuai dengan Torah. Ya. Ketika Tuhan melihat saudara disiplin, itu arti saudara melakukan Torah. Ya. Saudara jabarkan sendiri apa arti disiplin. Kalau disiplin saya harus begini. Ya, disiplin baca firman Tuhan. Disiplin tefilah. Tefilahnya disiplin enggak? Apa terlalu berat tefilahnya? Ya, tefilah yang saya sampaikan di tempat ini paling ambil waktu maksimal tuh 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi kalau saudara mau tefilah 15 menit keberatan untuk ngasih ke Tuhan, tinggal saudara pikirkan, ya. Jadi saya berharap saudara beri waktu untuk Tuhan. Ya, beri waktu untuk Tuhan. Ya, kalau gara-gara time is money nggak ada waktu untuk Tuhan, melanggar Torah nggak? Melanggar. Ya, saudara semakin diberi hikmat sama Tuhan. Saudara makin tahu membedakan, oh ini yang baik, ini yang tidak, ini yang baik, ini tidak, ini benar, ini salah. Saudara makin diberi hikmat. 1 Korintus 2:13, Roh Kudus akan mengajarin saudara. Ada amin? Ya, ketika saudara mencintai Torah, Roh Kudus akan mengajari saudara, mengajari kebijaksanaan, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berhikmat. Ya, inilah firman Tuhan, Bapak yang berkati kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih. Berikanku. Mu, sayurnya mu. Mana WL saya nih? Tolong WL maju ke depan. Berikanku. Ya, berikanku. Hati yang penuh dengan belas kasihan, berikanku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencana. Oh, berikanku hatimu. Dari awal berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti
mata memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku hatiku untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakiku melangkah dalam rencanamu. Berikan ku terpujilah Bapa, Yahweh Tuhan. Berikan ku tangan-Mu, ya Bapa, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Torah-Mu yang indah, ya Allah. Berikan ku kaki untuk melangkah, menyampaikan Torah kebenaran-Mu.
kebenaran-Mu yang memulihkan kami, kebenaran-Mu yang ajaib, kebenaran-Mu ya dan amin, kebenaran-Mu sungguh mulia, kebenaran-Mu Bapa Yahweh Tuhan, kebenaran-Mu sungguh ajaib. Engkau membela yang agung, Engkau pahlawan kami, Engkau panglima perang kami, Engkau yang memberi kemenangan kepada anak-anak-Mu yang mencintai Torah-Mu, yang mengasihi Engkau Bapa Yahweh Tuhan. Engkau pahlawan yang ajaib. Tuhan, belalah anak-anak-Mu. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu yang mencintai Torah. Pulihkan anak-anak-Mu yang mencintai Torah. Pulihkan ekonomi keuangan anak-anak-Mu. Pulihkan kesehatan anak-anak-Mu yang mencintai Torah-Mu. Bapa Yahweh, Engkau yang berkata, berbahagialah orang yang mencintai Torah-Mu. Bapa, Torah-Mu bagaikan madu, sarang lebah, bagaikan emas yang tua yang murni. Torah-Mu lebih indah dari permata, Torah-Mu teramat mulia. Bapa-Ku yang Maha Kudus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat dabar-Mu yang kudus. Menceraikanlah Tuhan kepada umat-Mu. Teruslah Engkau mengajar-ajari kami Bapa. Terus Engkau membawa kami masuk dalam rancangan Tuhan yang indah. Sehingga kami Tuhan melakukan apapun Tuhan, biar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa ya Tuhan. Bapa, menceraikanlah Tuhan dabar-Mu yang memerdekakan kami, yang menguduskan kami, yang memulihkan kami, yang memberkati kami, bahkan memuliakan kami. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Bapa Yahweh Tuhan yang esa, yang tiada duanya. Di dalam putra-Mu Yesua HaMashiach Adon, biar Roh Kudus, hamba berdoa dan memohon padamu Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat pelayanan firman Tuhannya. Bapak akan terus memakai lebih dahsyat dan heran lagi buat Bapak Gembala. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Saya mohon yang berdoa persembahan untuk depan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami ada di tempat ini untuk menguduskan hari Sabat-Mu, kami boleh beribadah bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah ditabur boleh bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam hidup kami. Bapa, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa juga berkati Bapak Gembala kami Tuhan yang telah memberikan firman-Mu. Berkati kehidupannya ya Bapa, berkati pelayanannya, seluruh keluarga besar keturunannya. Berikan kesehatan yang sempurna, umur yang panjang, pembelaan bagi Bapak Gembala kami dimanapun dia berada. Tuhan, biarlah ya Bapa, sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik. Bapa, berikan kami hati yang tulus untuk mempersembahkan dengan sepenuh hati kami Tuhan, yang boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkati kami berlipat kali ganda. Berkati pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Bapa Yahweh, diberkati nama-Mu melalui putra-Mu Yesua HaMashiach Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Sambil kita menjalankan persembahan, kita naikkan dulu satu pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
Ya, sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan kita bisa beribadah Sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan yang memberkati kita semua dan kasih Tuhan Yahweh memberkati kita, memperlengkapi kita dengan firman-Nya, dengan Torah-Nya, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk pengumuman yang pertama buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, dari minggu yang lalu ada Ibu Drik Marwanaya, Ibu Gordon Mesak Tobing, kemudian ada Herian Johannes, dan juga ada Bapak Romi dan juga Heni Sihombing. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Dan saya nggak tahu Pak Pijire sudah bawa makanan apa belum, karena dia sendiri yang sepertinya akan bawa banyak makanan katanya. Saya belum melihat tadi di meja karena saya belum ke belakang. Mudah-mudahan ada bawa makanan, ataupun yang ada yang menggantung di warungnya, puji Tuhan dibawa ke sini juga. Tuhan memberkati juga untuk pelayanan kita semua buat anak Tuhan yang melayani pada hari ini. Dan untuk besok, jadi mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kantor cabang Majelis Pusat yang dulu pernah kita pakai untuk ibadah di Cilengsi itu dikembalikan ke pemiliknya. Jadi besok itu akan ada kegiatan bersih-bersih dan mengangkat barang-barang yang memang milik kita. Jadi diharapkan bantuan dari jemaat semua, kalau ada yang bisa, mungkin kendaraannya atau tenaganya untuk bisa membantu membereskan kantor cabang yang ada di Cilengsi, dan barang-barangnya cukup banyak ya, jadi bisa kita rapikan bersama-sama. Kemudian untuk minggu depan anak-anak Tuhan yang melayani dapat mempersiapkan diri dengan baik. Untuk minggu depan tidak ada yang berulang tahun ya, kecuali ada yang sudah mendaftarkan anaknya tahun depan sudah mau berulang tahun. Tuhan memberkati kita semua di hari Sabat ini dengan penuh semangat, dengan sukacita. Yang pulang dari Singapura saya pikir sudah bawa oleh-oleh. Haleluya, luar biasa. Tuhan memberkati dengan berkat yang melimpah dan panjang umur, dan memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bu Lisi Hombing sehat, Bu Sitorus sehat. Sudah setahun gak ketemu, Bu Sitorus, luar biasa, tambah cantik. Haleluya, luar biasa. Tuhan berkati buat kita semua dengan berkat yang melimpah dari surga. Haleluya, sahabat Shalom. Kita sudah di penghujung ibadah kita pada siang hari ini. Saya kembali jemput saudara untuk bangkit berdiri. Nanti di akhir pujian saya mohon kepada Bapak Drik untuk berdoa syafaat. Sebelumnya kita sama-sama naikkan dulu satu pujian. Sungguh besar setiamu, ku percaya janjimu ajaib. Setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Penyayang
Kita minta Bapa mewahyukanlah dirinya lebih dalam bagi kami hari ini. Musik tetap jalan. Tuhan, wahyukanlah dirimu lebih dalam bagi kami hari ini. Kami tidak lagi punya kekuatan hari ini Tuhan. Ya. Woo! Yes. Woo. Wow. I know the line, no. Sing, I sing. Woo. Engkau Bapa Yahweh yang setia, Engkau Bapa Yahweh yang ajaib. Terima kasih Tuhan, wahyukanlah dirimu lebih dalam bagi kami. I know the Lord is there. Kami perlu Engkau hari ini Tuhan. Taruh sepatah kata bagi kami. Tuhan berbicaralah, berbicaralah bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami mengenal Engkau Tuhan. I know the light come to be now. Berbicaralah, berbicaralah. I know the light there. Amin Tuhan. Amin. Urapanmu mengalir, urapanmu mengalir. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Ya Tuhan, ada sepatah kata bagi kami. Kami punya Tuhan yang hebat. I know the light come to be. Ya Tuhan, amin. Kami percaya Engkau membela kami. Ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan hebat. Tuhan, firman-Mu berkata bahwa dan lagi dia mulai mendengar di tepi danau ada kerumunan banyak orang yang berkumpul di situ. Yesus mengingatkan kita dan dia mengajar mereka banyak hal dengan perumpamaan. Dia berkata kepada mereka dalam pengajarannya, dengarlah, tampaklah seorang penabur itu mulai keluar untuk menabur. Firman Tuhan berkata bahwa ketika taburan itu dilepaskan, ada yang jatuh di atas tanah yang berbatu, ada yang tumbuh di semak berduri. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Kitab suci dengan jelas berkata, dan yang lain jatuh di tanah yang subur, dan dia menghasilkan buah ketika bertumbuh dan bertambah besar. Dan yang satu menghasilkan 30, dan yang satu menghasilkan 60, yang satu menghasilkan 100 kali lipat. Hari ini kitab suci mencatat bahwa pembalikan keadaan itu terjadi. Tuhan, taruh sepatah kata bagi kami. Biarlah hidup kami mengenal pembalikan keadaan itu. Tuhan, kami sudah diajari hari ini tentang kebenaran. Bagaimana hidup kami harus tunduk kepada Torah itu. Tuhan, Engkau wahyukanlah dirimu bagi kami lebih dalam. Ya,
Kami tahu hari ini Engkau mau lepaskan satu perkataan yang membuat hidup kami merdeka. Tapi kami tahu Tuhan, kami harus mengenal jati diri kami. Ingat GPRI Haleluya Depok, Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi, Engkau harus tahu bahwa hidupmu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Sekali lagi, engkau harus mengenal jati dirimu. Engkaulah pahlawan yang gagah perkasa itu. I know the lie. Tuhan berkata bahwa engkau lebih dari pemenang. Engkau menang. Hari ini katakan kepada dirimu, engkaulah pahlawan yang gagah perkasa itu. Taruh tangan di dadamu dan katakan, aku menang. Aku menang. Aku lebih daripada pemenang. Kitab suci berkata bahwa ketika Yesus ada di perahu itu, pada saat Yesus tidur di depan perahu, gelombang itu datang menghampiri perahu itu. Dan murid-murid berkata, Guru, engkau tidak peduli bagi kami. Kami binasa hari ini. Yesus berkata kepada mereka, kenapa engkau tidak percaya? Hai engkau yang kurang percaya. Ketika Yesus berkata kepada gelombang itu tenang, hari ini Tuhan berkata dalam hidupmu tenang. Engkau harus perlu ketenangan bersama Tuhan. Ingat, orang yang tenang itu dia akan keluar sebagai pemenang. Tuhan tidak perlu kekuatanmu. Tuhan tidak perlu kecakapanmu. Tuhan tidak perlu keegoisanmu. Hari ini yang Tuhan perlu ketenangan dalam hidupmu. Ingat, ketika Yesus berdiri dan dia katakan kepada gelombang itu, tenang. Hari ini perkataan yang sama yang kami dengar hari ini. Katakan kepada hidupmu tenang. Katakan kepada utangmu tenang. Katakan kepada sakit penyakitmu tenang. Katakan kepada pergumulanmu tenang. Karena saya adalah pemenang. Saya adalah pemenang. Saya adalah pemenang. Dan firman Tuhan berkata, engkau lebih dari pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Ingat, GPRI Haleluya Depok, sekali lagi, jati dirimu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Raja Daud berkata bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena aku tahu Bapa Yahweh lah pahlawanku. Raja Daud begitu mengenal pahlawan yang gagah perkasa itu. Bapa Yahweh, Raja Daud begitu mengenal Bapa yang hebat itu. Hari ini, saudara mengenal enggak Bapa yang hebat itu? Kalau saudara mengenal yang Tuhan mau dalam hidupmu ketenangan. Hari ini kami mendengar tentang bagaimana kita harus hidup tunduk kepada Torah itu. Ingat, Torah itu mengajari kita buat kita tenang di hadirat Tuhan. Orang-orang yang tenang di hadirat Tuhan, kitab suci mencatat. Ketika Hana tenang di hadirat Tuhan, kitab suci mencatat bahwa Hana pulang membawa kemenangan. Ketika Samuel begitu tenang mendengar arahan itu, Samuel adalah orang yang hebat di hadapan Tuhan. Daniel adalah orang yang tenang di hadapan Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego begitu tenang. Sadrak berkata kepada raja, "Raja, engkau tidak perlu khawatir lagi dengan iman saya." Karena dia tahu bahwa yang dia sembah adalah Tuhan yang hebat.
Sadrak berkata bahwa kepada raja, sekalipun Tuhanku tidak menolongku hari ini, aku tetap percaya. Aku tidak akan tunduk menyembah kepada patung itu. Hari ini Tuhan perlu dalam hidupmu ketenangan. Ibu Lisi Hombing, Tuhan perlu hidupmu mengalami ketenangan. Ketika hidupmu mengalami ketenangan, Tuhan akan peliharamu. Tuhan akan menjagamu. Tuhan, terima kasih. Kami mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan. Bapa, Engkau melihat air mata kami hari ini di tempat ini. Kami akan kosongkan kantor gereja GPRI, haleluya. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat itu, Tuhan akan membawa kami menuju kemenangan itu. Ketika hari ini Tuhan, kami diperintahkan keluar. Kami ingat ketika Engkau menyuruh Yosua untuk membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian itu. Tuhan berkata kepada Yosua, jangan pernah takut, kuat dan teguhkan hatimu. Hari ini Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami gereja GPRI, haleluya, di tempat ini. Ketika kami diperintahkan keluar, artinya ada janji Tuhan yang kami mau dapat itu Tuhan. Tuhan, Engkau lihat keluarga Naftali. Keluarga ini akan tersingkir. Keluarga ini akan diserang. Tapi hari ini Tuhan, Engkau berkata bahwa tenang. Ingat, keluarga Naftali tenang. Karena ketenangan itulah membawa Engkau melihat janji Bapa yang hebat ini. Seringkali Kak Ipo, Bang Rob harus perlu ketenangan. Ingat, ketenangan itulah yang Tuhan akan membawa Engkau terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Bang Dodo, Kayuli, Sarah Mida, Bang David, Fania, hari ini Engkau perlu ketenangan di hadirat Tuhan. Karena ketika Engkau tenang di hadirat Tuhan, Tuhan akan banyak bercerita kepadamu. Pak Karel, Ibu Karel, hari ini perlu ketenangan di hadirat Tuhan. Ingat, orang yang tenang itulah orang yang mendengar arahan itu. Abraham begitu tenang ketika dia mendengar pesan itu. Haleluya Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan sedikit perlu Ibu Gembala, Bapak Gembala. Ingat, Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Engkau dipilih sebagai pemimpin. Tapi ingat, Engkau adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mungkin hari ini dunia melihat Engkau terpukul kalah. Tapi kitab suci mencatat, orang benar jatuh tidak sampai tergeletak. Masih ada tangan Tuhan. Engkau boleh diusir dari kantor itu. Engkau boleh diusir dari kantor itu. Tapi hari ini ingat, bumi dan segala isinya milik Bapa Yahweh. Ingat, bumi dan segala isinya milik Bapa Yahweh. Amin. Hari ini kami deklarasikan dari tempat ini. Hari Minggu kami kosongkan ruko itu. Hari Kamis Tuhan kasih ruko yang baru. Hari ini kami tinggalkan gedung itu. Hari Kamis Tuhan kasih gedung yang baru. Ingat, bumi dan segala isinya milik Bapa Yahweh. Mungkin hari ini Tuhan perlu sedikit ketenangan dalam hidupmu. Bapa perlu ketenangan. Burung Raja Wali itu tidak gegabah. Burung Raja Wali itu tahu kapan waktunya dia harus ada di atas badai itu. Tuhan pun mau kapan waktunya saya dan saudara harus menari-nari di atas gelombang itu. Mintalah momentum itu dari Tuhan. Hari ini momentumnya.
engkau perlu ketenangan di hadapan Tuhan. Tuhan, mungkin Kak Eli, kami ini harus perlu sedikit tenang di hadapan Tuhan. Mami Jire harus perlu sedikit ketenangan. Ingat, Amsal berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kebenaran. Mungkin hari ini kami mendengar kebenaran begitu jelas, bahwa orang yang tunduk kepada Torah itu akan diberkati Tuhan. Tapi adakah ketenangan di hati kita ketika kita mendengar kebenaran itu? Seringkali kita mendengar kebenaran itu, Tuhan, saya belum bayar utang saya. Tuhan, saya belum bayar kontrakan saya. Anak saya mau kuliah, suami saya mengalami sakit, saya dihina di organisasi ini. Ingat, Torah itu mengajari kita untuk tenang. Perlu 15 menit hari ini saudara dengan Tuhan. Hati yang tenang itulah Tuhan berkenan. Ingat saudara, bukan seberapa banyak saudara baca kebenaran, seberapa banyak saudara tahu tentang firman itu, tapi ketika saudara tidak memiliki ketenangan di hidup saudara, ingat, firman Tuhan berkata bahwa diumpamakan saudara membangun rumah di atas tanah pasir itu. Ketika datang badai, rumah itu runtuh. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, siapa saya? Petrus berkata bahwa engkau adalah anak Daud. Dan Yesus berkata, hari ini engkau mendirikan kerajaanku di atas batu karang yang teguh itu. Hari ini Tuhan, kami berdiri di atas batu karang itu. Dan ketika datang badai, pondasi kami tidak akan pernah goyah. Tuhan, engkau melihat kami di tempat ini. Kami memiliki rumah ini direnovasi. Kami tidak merindukan gedung yang megah, tapi kami rindu Tuhan, tempat ini direnovasi. Tuhan, tempat ini direnovasi. Hari ini kami hanya memiliki iman tenang di hadapan Tuhan. Ketika kami memiliki ketenangan, Tuhan berkata bahwa kami dapat gedung gereja yang baru. Pak Naftali dapat rumah. Ibu Gembala keluarganya dipulihkan Tuhan. Ibu Lisyombi mengalami kesembuhan. Mami Wida dipulihkan Tuhan. Si Alin diberkati Tuhan. Si Uli mengalami pembalikan keadaan. Pania berjalan. Bang Dodo Kayuli dipulihkan Tuhan. Bang Rob Kaipo diberkati. Ekonomi mereka dipegang kendali. Sampai Kak Eli kami ini dapat membalikan keadaan itu. Mami Jire diberkati Tuhan. Bapak Yan Karel, Ibu Yan Karel menduduki BSD dan sekitarnya. Ekonomi anak-anak mereka diberkati. Tuhan, Yakub dan keluarga besarnya diberkati. Hari ini kami berkata tidak ada lagi sakit penyakit. Mas Sigi dan keluarga besarnya dijaga Tuhan. Septian dan keluarganya dipelihara. Lisa dan kakak beradiknya dijaga Tuhan. Hari ini Tuhan, kami komitmen, kami mau tenang di hadapan Tuhan. Namboru Sitorus, anak-anaknya dibawa Tuhan ke tempat ini. Tuhan, dia lagi bukan sendiri, tapi dia berjalan bersama Bapak Yahweh. Bapak Gembala, Ibu Gembala, kami terus kuat di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih. Hari ini kami sudah melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kami sudah mendengar kebenaran. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kami Tuhan. Kami keluar dari tempat ini, kami pulang membawa janji Tuhan.
kami pulang membawa berkas-berkas kemenangan itu. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua dari Depi Jared. Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu ini tidak punya pekerjaan, tapi hamba-Mu ini terus mengasihi Tuhan. Depi Jared, Tuhan, Engkau lihat promosi demi promosi datang bagi anak muda ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Tanggal 19 bulan 1 2024, Tuhan berikan dia rumah yang baru. Tuhan berikan dia masa depan yang cerah di dalam Tuhan. Bapak terima kasih. Sem, Baku, Malki, Tuhan pegang kendali anak-anak muda ini. Sarah, Mida, David, Tuhan pegang kendali hidup mereka. Putri, Delva, Tuhan pegang kendali hidup mereka. Lia, Ibu Riana, Tuhan pegang kendali hidup keluarga ini. Anak dari Ciuli, Tuhan pegang kendali. Anak-anak muda kami Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak muda kami di tempat ini adalah anak-anak muda yang gagah perkasa. Anak dari Pak Karel juga Tuhan Engkau pegang kendali. Dia begitu mengasihi Tuhan. Anak dari Ibu Gembala juga Bapak pegang kendali. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada hari ini. Tapi yang kami imani, orang percaya itu terus dijaga. Hari ini Tuhan, kami teringat ketika Ayub diproses Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis berkata, aku sedang mengelilingi dunia. Tuhan bertanya kepada iblis, engkau lihatkah hambaku Ayub? Iblis berkata bahwa aku tahu. Dia orang saleh dan ada pagar yang mengelilingi hidupnya. Hari ini Tuhan, pagar yang sama itu mengelilingi kami. Mengelilingi harta benda milik kami, keluarga besar kami. Tibakan kami di hari Sabat dengan kesaksian-kesaksian yang hebat. Tanda-tanda yang ajaib. Kami tutup untuk 7 hari ini kecelakaan, ketabrakan, kematian, berita-berita duka, berita-berita mendadak, kemiskinan, kebangkrutan, bilalang PLH, penggiring, tidak terjadi atas gereja GPRY. Haleluya Depok. Kami tutup rapat, tidak terjadi kutuk sempat serapa, perkataan manusia tidak terjadi. Yang terjadi hanya janji Tuhan. Kami buka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu kesembuhan, pintu-pintu pembalikan keadaan. Tuhan, Engkau melihat hambaku Papi Jire dan hambaku Bang Rob yang sedang bekerja. Tuhan, hari ini Engkau promosikan kami. Engkau taruh satu sepatah kata bagi kami. Ketika orang dunia melihat kami, orang dunia memberikan kepercayaan yang hebat itu. Seperti ketika Daniel dipercaya itu. Tuhan, kami percaya hal yang sama itu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh, sebentar juga kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tapi kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami membawa janji, kami membawa pembalikan keadaan, kami membawa berkat Tuhan. Bapak kembalikan berkat berlipat kali ganda untuk hamba-hambamu yang melayani hari ini. Yang berulang tahun Tuhan berkati. 7 hari ke depan kami kembali berkumpul di tempat ini dengan janji yang luar biasa. Tuhan, besok kami akan persiapkan tenaga kami untuk rapi-rapi di gedung sinode yang akan kami tinggalkan. Tuhan, Engkau lihat segala yang kami sudah lakukan. Biarlah Bapak Yahweh perhitungkan air mata kami. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami keluar dari tempat itu hari Minggu, hari Kamis kami dapat tempat yang baru. Tuhan, Engkau jangan mempermalukan kami.
Tapi biarlah Engkau tunjukkan kepada mata dunia, biar kami tidak mempermalukan nama Tuhan yang hebat itu. Biar kami tidak mempermalukan nama-Mu yang ajaib itu. Engkau tunjukkan bagi orang dunia bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hebat. Bukan hanya Daud, bukan hanya Daniel, bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini kami adalah generasi penentu itu. Kami adalah generasi yang menuai setiap nubuat-nubuat itu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Inilah doa kami dan kami teringat kembali lagi. Kami adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kami menang. Kami menang. Kami menang. Dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dipuji hati Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan, hari ini umat-Mu telah beribadah sambat. Hari ini umat-Mu telah mendengarkan dabar-Mu, pengajaran-Mu yang sempurna. Meteraikanlah Bapa dalam hidup kami, sehingga semua apa yang kami lakukan, sikap, tingkah laku kami, apapun yang kami perbuat, biar kami berpadanan kepada Torah-Mu ya Bapa. Bapa, terus saja rajari kami dengan kuasa Ruang Kudus, dan berikan kami kuasa sebagaimana janji-Mu ya Bapa. Beri kuasa perkataan Bapa Yahweh yang mulia. 1 minggu ke depan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pelihara mereka dengan cara-Mu yang ajaib sampai bertemu di bait-Mu di tempat ini Bapa. Berkati usaha mata pencarian pekerjaan anak-anak-Mu Bapa, baik yang bekerja di kantor swasta, di pemerintahan maupun sebagai pebisnis, pedagang. Bapa, Engkau mendatangkan orang-orang yang akan memberkati mereka, orang-orang yang akan mempromosikan mereka, orang-orang yang akan mengangkat mereka, pertemukan mereka dengan orang-orang yang berasal dari benih Sion yang akan memberkati anak-anak-Mu semua. Terpujilah Engkau Bapa, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh kekal sepanjang zaman segala abad. Bapa, apa yang ditabur biarlah dituai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan kami. Saudaraku yang kekasih, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yevarika Yahweh feis mereka. Yahweh panai mereka vihunika. Yeshayahu panai mereka Yeshem lecha shalom. Amin. Abi toda raba.
Shabbat Shalom semua, Bapak yang berkati.